Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kaina Putri Kurniawan. Saya adalah mahasiswa semester 3 dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Brawijaya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai relevansi World System Theory oleh Immanuel Wallerstein dalam era 2.0. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas critical review pengantar globalisasi kelas C. Sebelum mulai, saya akan menjelaskan siapa itu Wallerstein sebenarnya. Wallerstein dikenal sebagai kritikus teori modernisasi dalam studi pembangunan dunia ketiga. Cardoso dan Frank terkenal dengan teori dependensia atau ketergantungannya, sementara Wallerstein adalah proponen utama dari teori sistem dunia. Hampir sama dengan teori dependensia, teori sistem dunia ingin menunjukkan pola pembagian kerja dalam sistem ekonomi kapitalis yang membuat negara-negara berkembang selalu tergantung dengan negara maju. Teori ini mencapai popularitasnya terutama pada tahun 1970-an sampai dengan 1980-an. Pengaruh Marxisme terhadap teori ini sangat jelas. Selain itu, yang khas pada Wallerstein adalah penekanannya pada pendekatan secara global atau total dalam cara memahami bagaimana sistem dunia kapitalisme bekerja. Dalam hal ini, Wallerstein mendapat pengaruh dari tradisi sejarah Prancis, khususnya dari Ferdinand Brodel. Selanjutnya, apa itu teori sistem dunia? Awalnya teori ini adalah teori tentang pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Untuk membangun teorinya, Wallerstein berangkat dari proposisi bahwa unit analisis untuk memahami dunia modern bukan dari kelas atau negara bangsa, melainkan sistem dunia yang terbentuk oleh perkembangan kapitalisme. Kategori-kategori dalam sistem dunia disusun berdasarkan pembagian kerja internasional yang diambil oleh Marxisme. Penekanan terhadap posisi penting. Oleh karena itu tidak bisa dihindari karena persis di sanalah kapitalisme sebagai sistem dunia lahir dan berkembang untuk pertama kalinya, yaitu di Eropa. Dalam sejarah dunia, sistem dunia kapitalisme merupakan perkembangan dari dua sistem sebelumnya, yaitu sistem mini atau mini sistem yang mengacu pada sistem-sistem kelompok masyarakat yang kecil pada pra-kerajaan, dan sistem kerajaan dunia atau world empire seperti pada masa Romawi yang mendominasi sejarah sampai sekitar pertengahan abad ke-15. Selanjutnya yaitu pembagian dua fase sistem dunia. Sejak 1945 persisnya kapitalisme menyusun sistem dunia barunya. Mengikuti pendapat seorang ekonomi Rusia, Nikolai Kondratiev, Wallerstein membagi dua fase sistem dunia, yaitu pasca 1945, fase A berlangsung dari 1945 sampai sekitar 1967 sampai dengan 1973. Sedangkan fase B berlangsung dari 1973 sampai dengan sekarang. Ini adalah siklus Kondratiev yang mengacu pada fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek tertentu. Fase A yang dikenal sebagai 30 tahun kejayaan atau Les 30 Glorieuse adalah fase kejayaan Amerika Serikat sebagai pusat hegemoni Amerika sistem dunia. Untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungannya, Amerika Serikat saat itu menyusun dua hal, yaitu yang pertama, mengatur pembentukan lembaga yang mengurus hubungan politik dan ekonomi antar negara, yaitu UN atau United Nations, International Monetary Fund, IMF, dan World Bank. Dan yang kedua adalah membuat kesepakatan dengan satu-satunya negara yang mempunyai kekuatan militer yang lebih besar daripada Amerika Serikat atau sama besarnya, yaitu Uni Soviet. Kesepakatan itu menggunakan nama kode yaitu Yalta. Selama beberapa dekade kesepakatan tersebut secara umum berjalan dengan baik, artinya sistem dunia bekerja sebagaimana yang direncanakan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Meski demikian, di mana-mana terjadi apa yang di dalam konstruksi pemikiran Wallerstein disebut gerakan anti-sistem. Salah satu yang paling merepotkan Amerika Serikat adalah Perang Vietnam. Ini adalah salah satu inti dari World System Theory, yaitu pembagian negara-negara dalam sistem dunia. World System Theory sendiri membagi negara-negara dunia dalam 3 kelompok besar, yaitu core, semi-periphery, dan periphery. Kelompok negara core merupakan negara
yang memiliki kapital, perkembangan teknologi yang baik, dan tenaga kerja yang ahli. Dengan negara periferi adalah negara yang hanya memiliki tenaga kerja yang banyak, tapi cenderung tidak ahli. Periferi juga cenderung tidak memiliki kapital dan teknologi yang baik, sehingga walaupun mereka memiliki sumber daya alam yang melimpah, mereka tidak bisa mengolahnya dengan baik. Negara semi periferi sendiri masih berada di tengah-tengah karena kondisi mereka sudah seperti negara core, akan tetapi masih memiliki sifat negara periferi. Hubungan kelompok negara ini timbal balik, dalam arti kata mereka saling terhubung dan tergantung. Akan tetapi pada kenyataannya, menurut Wallerstein, yang memperoleh keuntungan hanyalah negara core. Selanjutnya, mengikuti Wallerstein, dunia secara struktural dan historis terbagi menjadi 3 yang telah dijelaskan di atas. Zona pusat merupakan zona negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, di mana modal dan pengetahuan bertemu dan membentuk pusat dari sistem dunia kapitalisme. Zona pinggiran adalah zona negara berkembang. Zona pinggiran yang dimaksud adalah negara periferi seperti negara-negara Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Zona ini adalah zona yang memiliki sumber daya yang berlimpah, tapi mereka sendiri tidak bisa mengolahnya dengan baik. Yang ketiga yaitu zona semi-periferi adalah negara-negara seperti Italia pada awal abad ke-20, Rusia, India, Brazil, Afrika Selatan, dan Taiwan. Selanjutnya, pada intinya, teori ini memiliki asumsi, yaitu pertama, membagi negara menjadi 3 seperti yang telah dijelaskan barusan. Selanjutnya adalah menganggap globalisasi sebagai konsep yang menyesatkan dan terjadi ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan di mana bangsa dominan mengendalikan ekonomi. Bangsa dominan adalah bangsa barat dan bangsa semi-periferi dan periferi yang menjadi subordinatnya. Dominasi barat mengendalikan negara-negara berkembang mulai dari teknologi, perangkat keras, pengetahuan, produk jasa, melalui konsep pasar yang seperti umumnya yaitu membeli dan penjual, dan negara berkembang juga menyediakan buruh murah, bahan mentah, pasar massal, biaya impor, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mengkritik world system theory. Apakah teori ini masih relevan untuk digunakan pada era 2.0 ini? Walaupun teori ini mengemukakan bahwa ketidaksetaraan di mana bangsa dominan mengendalikan ekonomi masih bisa relevan di era ini, sayangnya teori ini kurang memunculkan peran aktor non-negara. Bagaimana dengan peran MNC dan NGO? Dalam teori ini sama sekali tidak disebutkan dan hanya fokus terhadap peran state atau negara. Selain itu, teori ini tidak menyebutkan faktor lain yang menyebabkan ketidakseimbangan atau ketimpangan ini. Misal, peran tidak meratanya teknologi dalam dunia ini, peran mata uang sebuah negara dalam dunia, sikap pendidikan sumber daya manusia dalam sebuah negara, peran media massa ataupun akademia sama sekali tidak dipertimbangkan. Oleh karenanya, menurut saya tidak relevan apabila saat ini kita hanya mempertimbangkan mengenai aktor state atau negara saja, mengingat banyaknya MNC dan NGO, institusi regional yang banyak berperan bahkan mampu mengubah tatanan dunia secara tidak langsung. Sekian presentasi saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam presentasi ini. Silakan tinggalkan komentar untuk pertanyaan, kritik, dan saran, dan jangan lupa untuk like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.